Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai jaringan komputer dan membuat simulasi jaringan peer-to-peer dan jaringan LAN. Untuk pertama kali, kita akan menerangkan dulu sebenarnya apa sih jaringan komputer. Nah, jaringan komputer itu sebenarnya sederhana, yaitu dia fungsinya untuk menghubungkan dua atau lebih perangkat ke dalam satu jaringan. Jadi dia antara satu perangkat dengan perangkat yang lain itu bisa saling terhubung. Ya, jadi untuk menghubungkan perangkat antara satu perangkat dengan perangkat lain, dan perangkatnya macam-macam, bisa berupa handphone atau bisa menggunakan laptop atau komputer atau server. Nah, kemudian di dalam modelnya, di dalam jenis-jenisnya itu ada beberapa jenis jaringan komputer. Yang pertama adalah PAN. Nah, PAN itu disebut dengan Personal Area Network. Jadi network untuk scope yang kecil. Jadi scope di personal kita sendiri. Jadi cakupannya kecil. Jadi contohnya dalam rumah kita membutuhkan jaringan PAN, biasanya kita menghubungkan antara handphone atau dengan printer dengan laptop. Nah, itu jaringan personal dan skupnya kecil di dalam rumah atau dalam satu kantor biasa. Jadi dia tidak membutuhkan resource yang besar. Kemudian selain PAN atau personal area network, yang kedua ada LAN atau LAN, local area network. Jaringan LAN ini berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil. Contohnya kalau kita di lab itu kita punya 10 komputer, itu kita hubungkan, itu disebut dengan LAN. Nah, biasanya kita membutuhkan kabel, juga membutuhkan switch atau membutuhkan WiFi, perangkat kabel, perangkat non kabel seperti WiFi. Jadi bisa juga digunakan untuk membuat jaringan LAN. Jadi ada dua jenis, jadi koneksinya bisa menggunakan kabel atau bisa menggunakan wireless atau non kabel. Nah, kemudian ada yang disebut dengan MAN atau Metropolitan Area Network. Ini skopnya lebih besar daripada LAN, ya. Jadi skopnya lebih besar daripada LAN, tapi masih di dalam satu lingkup. Contohnya antar lab komputer satu dengan lab komputer yang lain terhubung, itu disebut dengan MAN. Atau pada jaringan kota yang sama, contohnya seandainya ada kampus 1, Setiabudi kampus 1, kemudian terhubung dengan Setiabudi kampus 2, tapi masih di dalam lingkup kota atau jaringan yang sama, itu disebut dengan MAN atau Metropolitan Area Network. Selanjutnya yang keempat ada WAN atau Wide Area Network. Jadi semakin ke depan semakin besar. Tadi sebutannya MAN masih dalam lingkup yang sama. Kalau ini WAN, itu pengembangan dari MAN dan dari LAN. Jadi penyebarannya lebih luas lagi. Jadi seandainya tadi kita menghubungkan lab satu dengan lab lain, masih dalam lingkup yang sama atau dalam kota yang sama. Kalau ini dia menghubungkan di kota yang berbeda, jadi jangkauannya lebih luas. Contohnya seperti seandainya kita lihat Bank BRI, ya. Bank BRI itu ada di Balikpapan, ada di Samarinda, ada di Jakarta. Nah, masing-masing cabang itu, masing-masing wilayah itu saling terhubung di dalam jaringan, itu disebut dengan WAN, ya. Jadi jaraknya lebih jauh, jangkauan geografisnya lebih luas. Kemudian ada jaringan internet. Nah, kalau tadi WAN sudah antar kota, kalau internet ini lebih diluaskan lagi. Jadi cakupannya adalah internasional. Contohnya kita di Indonesia bisa mengakses data atau jaringan di Amerika atau di Cina contohnya.
itu terhubungnya bisa menggunakan jaringan internet. Jadi skupnya lebih luas lagi. Dan ini tidak memiliki pusat ya, jadi tidak ada komputer satu yang khusus untuk mengatur semua, nggak ada. Jadi setiap wilayah memiliki server, kemudian server itu dibagikan. Contohnya seperti YouTube, seandainya servernya ada di Amerika tapi kita bisa mengaksesnya di Indonesia karena dibagikan melalui jaringan internet. Kemudian untuk hari ini kita akan coba mensimulasikan atau mendemokan bagaimana sih membuat jaringan PAN atau jaringan LAN. Nah, di sini kita akan memanfaatkan software untuk membuat simulasi, yaitu disebut dengan software Cisco Packet Tracer. Kita buka aplikasinya. Jadi di Cisco Packet Tracer, di sini seandainya kita akan membuat jaringan PAN atau jaringan skup kecil. Contohnya yang kita buat ini jaringan peer to peer. Nah, apalagi sih peer to peer itu? Nah, kalau peer to peer itu atau P2P itu adalah model jaringan komunikasi dua arah. Contohnya nih PC dengan PC, ada dua PC dan dia ingin berkomunikasi atau bertukar data, itu biasanya menggunakan metode jaringan ini, jaringan peer to peer. Jadi terdiri dari dua perangkat yang ingin dihubungkan. Jadi cukup menggunakan satu kabel. Ya. Karakteristik dari jaringan peer to peer ini yaitu tidak memiliki sebuah komputer yang digunakan sebagai server. Nah, jadi nggak ada server khusus. Jadi dia bisa satu sama lain menjadi server. Seandainya PC 1 memiliki data yang mau diminta PC 2, berarti PC 1 sebagai server. Atau sebaliknya, PC 2 juga memiliki data yang diinginkan di PC 1 oleh PC 1, maka PC 2 disebut juga sebagai server. Jadi dia tidak memiliki server yang terdedikasi atau khusus untuk server. Jadi setiap komputer dalam jaringan tersebut juga merupakan server sekaligus klien. Jadi dia bisa menjadi server juga menjadi klien. Kemudian tidak ada kontrol pada pengaturan keamanan jaringan. Jadi nggak perlu ya, karena cuma jaringan skupnya kecil saja. Kemudian tidak juga membutuhkan spesifikasi komputer yang sama atau setara untuk dalam satu jaringan. Jadi nggak perlu syarat-syarat seperti itu. Ya. Jadi contohnya di sini kita akan mengenalkan dulu jendela Cisco Packet Tracer yang kalian lihat di depan ini lembar kosong kanvasnya itu untuk membuat atau menggelar jaringan di dalamnya. Kemudian di sini juga ada perangkat-perangkatnya. Nah, kalian lihat di kiri bawah ya. Di sini ada perangkat router. Router itu berarti fungsinya untuk menghubungkan antara jaringan yang satu dengan jaringan yang lain. Contohnya ada lab satu dengan lab lain, itu dihubungkan menggunakan router. Kemudian ada switch, ada hub, ini fungsinya kurang lebih sama. Jadi dia untuk mengoneksikan banyak perangkat menjadi satu jaringan. Kemudian ada wireless. Jadi kalau tadi menggunakan kabel ya, si switch dengan si hub atau router. Nah, kalau wireless berarti perangkat yang menggunakan gelombang radio atau tidak menggunakan kabel. Jadi kita bisa juga menggunakan menghemat kabel. Seandainya jangkauannya lumayan jauh, berarti kita bisa menggunakan perangkat wireless. Kemudian di bawahnya ada end device. End device di sini artinya perangkat yang digunakan sebagai alat yang akan dihubungkan. Contohnya di sini ada PC. Nah, kalau kita klik di sini nanti kita taruh di atas. Nah, kita perbesar ya. Nah, ini contohnya. Jadi di sini ada PC, kemudian ada laptop, Kita klik juga contohnya. Nah, di sini ada PC dan ada laptop, itu disebut dengan end device. Juga ada server ya. Server itu artinya komputer yang berfungsi untuk melayani kebutuhan dari klien. Jadi yang PC, laptop ini disebut klien. Nah, server itu artinya komputer yang terpusat datanya untuk melayani
kebutuhan data atau kebutuhan multimedia dari perangkat-perangkat yang terhubung ke server. Kemudian ada printer ya, jadi perangkatnya juga ada printer. Kemudian ada IP phone, ada TV, ada telepon. Nah, jadi macam-macam itu disebut dengan end device, atau juga yang biasa kita pegang ada smartphone. Jadi ini disebut dengan end device. Oke, kita hapus. Nah, kemudian selanjutnya ada lagi untuk pengaturan security atau keamanan dari jaringan. Kemudian ada WAN emulation. Kemudian juga ada custom, fungsi custom. Kemudian ada multi user connection. Nah, ini semua nanti yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan jaringan kita. Kemudian di atasnya ada connection. Connection itu artinya kabel yang digunakan untuk mengkoneksikan antara perangkat satu dengan perangkat lain. Jadi di sini ada mode otomatis. Mode otomatis ini biasanya digunakan kalau kita bingung ini jaringannya menggunakan kabel cross atau strike. Nah, untuk kabel apa sih bedanya kabel cross? Kok ada kabel cross, ada kabel strike? Nah, kalau di sini kita jelaskan kabel cross itu biasanya digunakan untuk menghubungkan perangkat yang sama. Contohnya kalau kita menghubungkan ini tadi perangkat komputer dengan laptop, itu kan sama-sama komputer ya. Jadi dua perangkat ini dihubungkan menggunakan jenis kabel cross. Lambangnya seperti ini ya, lambangnya kabelnya terputus gini. Nah, sinyalnya ini disebut dengan kabel tipe crossover, jadi menghubungkan perangkat yang sama. Atau bisa juga menghubungkan perangkat yang sama itu nggak mesti komputer, contohnya router sama router itu juga dihubungkan menggunakan tipe kabel crossover. Kemudian apa ada lagi bagian-bagiannya di kabel tadi. Nah, kalau tadi itu kan ada cross untuk menghubungkan perangkat yang sama, ada juga perangkat yang berbeda menghubungkannya menggunakan tipe kabel strike. Contohnya di sini kita mau menghubungkan si laptop ya, kemudian kita hubungkan dengan switch. Jadi si switch ini kita tambahkan lagi laptopnya lagi contohnya. Nah, jadi di sini kita menggunakan kabel strike ya. Kalau tadi cross digunakan untuk menghubungkan perangkat yang sama, di sini ada kabel strike untuk menghubungkan perangkat yang berbeda. Kayak seperti ini laptop dengan switch kan sudah perangkat yang berbeda ya. Jadi dia dihubungkan menggunakan tipe kabel yang strike. Jadi yang untuk praktek ini biasanya kita gunakan dua sini saja dalam keseharian kita. Jadi nanti dalam praktek lapangan biasanya kita menggunakan dua jenis kabel, yaitu kabel strike untuk menghubungkan perangkat yang berbeda, kemudian kabel cross untuk menghubungkan perangkat yang sama. Oke, dalam kesempatan kali ini kan tadi kita akan mempraktekkan bagaimana menghubungkan perangkat untuk jaringan peer to peer atau jaringan yang sama. Contohnya di sini kita menggunakan komputer dengan komputer. Kita buat beberapa contoh ya, atau laptop juga bisa dengan laptop juga, atau kita buat lagi komputer dengan laptop, sama aja karena ini cuma beda bentuk saja ya, tapi sama. Contohnya kita akan membuat 3 studi kasus ini untuk hari ini. Nah, kemudian kita membutuhkan koneksi ya, kita membutuhkan koneksi. Tadi kalau perangkatnya sama, kita menggunakan kabel apa? Tipe kabel cross atau kabel cross atau kabel strike. Kalau perangkatnya sama, tentunya kita membutuhkan tipe kabel cross ya, karena perangkatnya sama. Jadi dia bukan beda perangkat. Jadi kita menggunakan tipe kabel copper crossover. Kita klik, kemudian kita colokkan. Kan di PC itu kalau kalian lihat di belakang atau di laptop itu di bawah itu biasanya ada colokan kabel untuk kayak di warnet ya. Jadi ada colokan kabel untuk jaringan. Kita klik PC-nya, kemudian di situ ada lambang colokannya, lambang
Ethernetnya, kita klik, artinya kabel itu dicolokkan di PC ini, di PC 2. Kemudian kita tarik kabelnya, kita hubungkan ke PC 3, ke fast Ethernet 0. Nah, di sini kabelnya sudah terhubung ya. Terhubung, kita buat lagi yang sama ya, ini PC dengan laptop. Nah, kita hubungkan lagi laptop dengan laptop. Ini biasanya bermanfaat ketika kita melakukan transfer untuk ukuran file yang besar. Contohnya kita ada video yang ukurannya itu sampai 1 GB, 2 GB. Itu biasanya kalau kita pakai flash disk, itu ukuran flashnya, seandainya flashnya kita kecil juga ya, kita butuh beberapa kali mengcopy. Tapi ketika kita menerapkan teknologi ini, menerapkan jaringan peer to peer ini, kita bisa memanfaatkan kabel cross untuk transfer data dari satu komputer ke komputer yang lain dengan lebih cepat, jadi tidak membutuhkan flash disk lagi. Kemudian apakah ini sudah berjalan? Belum. Jadi ini memang sudah dihubungkan kabel, tapi antara perangkat dengan perangkat lain belum saling mengenali. Kemudian bagaimana supaya dia saling mengenali dan bisa bertukar data? Kita harus memberikan pengalamatan kepada masing-masing. Contohnya si PC2 ini nggak tahu si alamatnya PC3, ya, nggak tahu alamatnya. Kemudian dia harus terhubung dengan kita memberikan nomor alamat. Contohnya ketika kita memiliki handphone, kita kan ingin menghubungi teman kita, tapi kita kan harus tahu dulu nomor handphonenya berapa, atau kita mau ke rumah teman harus tahu alamat rumahnya di mana. Nah, di sini disebut pengalamatan itu dengan memberikan IP address, atau IP itu disingkatan dengan Internet Protocol. Jadi kita bisa menambahkan alamat IP atau nomor handphone juga, seperti nomor handphone contohnya, kepada masing-masing perangkat. Jadi alamat IP-nya itu kalau di dalam ini, di dalam komputer biasanya kita menggunakan alamat IP kelas A, kemudian menggunakan alamat IP kelas B atau kelas C. Nanti pembahasannya nanti ya, ada khusus lagi untuk pengalamatan kelas-kelasnya. Nah, contohnya di pertemuan kali ini kita akan membuat IP dengan kelas C. Kelas C itu dimulai dengan 192, kemudian 168 sekian-sekian contohnya. Nah, contohnya di sini akan kita kasih IP ya, kita kasih IP. Nah, sebentar. Kita akan tambahkan IP. Aduh. Bentar. 192.168 ini alamat si PC2. Contohnya 10.1. Nah, kemudian kita tambahkan lagi yang ini 192.168.10.2. Jadi alamatnya harus sama di awal ya. Di bagian awal, 3 bagian awal ini harus sama antara komputer 1 dengan komputer 2. Yang beda di bagian host belakangnya ya. Jadi ini yang menandakan si komputer, komputer itu dengan yang lainnya itu menandakan masing-masing alamatnya sendiri-sendiri. Jadi depannya harus sama, tapi belakangan nomor rumahnya beda. Jadi ini anggap aja kode negara, kode kabupatennya, atau ini kode kecamatan, kemudian ini nomor rumahnya. Ini tuh sama. Jadi depannya sama sampai tiga bagian ini, kemudian di akhirnya berbeda. Nah, kita mau tuliskan ini, kita masukkan ke dalamnya dengan cara kita klik sekali. Nah, jadi nanti muncul pengaturannya, konfigurasinya. Ini yang kalian lihat di sini itu artinya dia ini gambar komputer ya. Kalau kalian lihat komputer, kalian lihat PC, kan depannya seperti ini. Ini ada tempat untuk CD-ROM, ada tempat untuk disket, ada tombol untuk nyalakan. Oke, kita mau ngatur apanya? Kita mengatur alamatnya. Jadi kita masuk ke desktop.
Kemudian kita pakai menu IP configuration. Jadi kita memberikan alamat IP. Kemudian di sini ada dua jenis konfigurasi, ada dua jenis pengaturan. Yang pertama, pengaturan IP dengan DHCP. DHCP artinya IP ini alamat si rumahnya, alamat si komputernya itu dibelikan secara dinamik atau otomatis oleh server. Tapi dalam kasus kita ini kita tidak memiliki server khusus ya. Jadi kita tidak menggunakan IP DHCP. Nah, kita menggunakan IP statik atau IP yang diberikan secara manual kepada masing-masing perangkat. Kita akan masukkan PC2. PC2 itu berarti IP-nya 192.168.10.1. Kita ketik di sini 192.168.10.1. Kemudian kita tekan tabulasi, kita tekan tombol tab. Nah, nanti di bawahnya muncul subnet. Nah, subnet ini otomatis diberikan oleh si komputer, oleh si jaringan kepada komputer ini. Jadi subnetnya otomatis ya. Kalau kelasnya kelas C berarti subnetnya 255.255.255.0. Nanti kalau kelas B beda lagi. Kalau kelas A beda lagi. Ya. Nanti penjelasannya ada tersendiri. Oke, kita lanjutkan. Ini sudah selesai, kita close. Kemudian di PC3 kita juga atur bagian desktopnya ya. Kemudian masuk ke menu IP configuration. Modenya statik lagi, kita masukkan IP-nya sesuai yang kita sudah alokasikan 192.168.10.2. kemudian tekan tab lagi di keyboard kalian di atas caps lock. Nah, kemudian di situ muncul subnetnya sama seperti yang tadi. Oke, jadi alamatnya sudah ditambahkan. Kemudian kita akan mengetes apakah konfigurasi atau pengaturan yang kita jalankan tadi sudah benar atau sudah komputer ini sudah tersambung. Ada dua cara. Yang pertama, kita akan melakukan ping. Ping itu kita akan melakukan ping dari satu jaringan dari satu komputer ini PC2 ke PC3. Nanti ada respon atau ada feedback apa enggak dari PC3. Oke, kita klik. Kemudian kita pilih command prompt. Kalau di Windows, command prompt ini biasanya kalian kalau cari itu di menu start ya. Kemudian kalian ketik cmd. Nah, itu disebut dengan command prompt. Nah, kalian lihat ini. Nah, ini fungsinya banyak ya. Salah satunya untuk mengeping dari satu komputer ke jaringan yang lain atau ke komputer yang lain. Jadi command prompt itu yang ini, kita klik. Kemudian kita akan melakukan ping dari alamat ini ke alamat PC3. Jadi alamat kita kan 10.1 ya. Kita mau ngeping ke 192.168.10.2. Perintahnya tinggal kita ketikkan ping. Kemudian masukkan alamatnya 192.168.10.2. Kemudian kita enter. Nah, kita lihat di sini adalah statusnya adalah replay, artinya dia bisa membalas. Ada paket yang dikirimkan kembali ke kita. Jadi artinya komputer ini sudah terhubung. Tapi kalau keterangannya request timeout, nanti ada RTO gitu, artinya perangkatnya tidak terhubung. Tapi kalau statusnya adalah reply from, kemudian ada angka byte yang dikirimkan ke kita, artinya ini komputer si PC2 dengan PC3 sudah terhubung. Kita juga bisa melakukan sebaliknya, dari PC3 ke PC2 juga sama. Kita bisa melakukan ping, kemudian kita tuliskan alamat IP tujuan 192.168.10.1. Kita enter. Nah, hasilnya juga replay karena memang tadi sudah kita tes yang dari PC2 ke PC3 sudah terhubung ya, jadi otomatis. Nah, setelah melakukan ini artinya kita sudah membuat kesimpulan bahwa ini PC2 dan PC3 sudah terhubung di dalam jaringan peer to peer. Nah, ya. Jadi hari ini kita sudah dapat ilmu baru bagaimana sih menghubungkan satu komputer dengan komputer lain untuk transfer data seandainya. Itu berarti kita membutuhkan
jaringan peer-to-peer. Jika yang terhubung adalah dua perangkat. Dan jenis kabel yang kita gunakan adalah tipe kabel crossover, yang mana tipe kabel tersebut digunakan untuk menghubungkan perangkat yang sama. Contohnya tadi PC dengan PC, atau PC dengan laptop, atau PC dengan PC perangkat, atau router dengan router ya. Jadi router dengan router itu juga menggunakan kabel crossover. Oke, nanti yang kedua, laptop dengan laptop ya sama ya. Laptop dengan laptop sama. Nanti kita tinggal tambahkan perangkatnya saja. Nah, kemudian juga pengujiannya bisa kita hapus saja ini ya. Kita hapus saja. Pengujian yang kedua, kita juga bisa mengirimkan paket PDU dari satu komputer ini, PC2 ke PC3. Contohnya di sini kita ngirim kayak email gitu ya. Ada simple PDU di sini, kita tambah, kita klik dari sini, tujuannya ke sini. Nah, kalian lihat di sini di bagian kanan bawah, statusnya adalah sukses. Artinya dari PC2 ke destination, ke tujuannya ke PC3 telah berhasil. Nih ada time, waktu pengirimannya ya. Nah, tuh ya, kita lihat nih. Jadi di sini sudah terkirim, sudah berhasil. Oke. Nah, contoh lagi, kita kirim lagi dari sini ke sini, dari PC3 ke PC2, statusnya juga sukses ya. Jadi itu untuk membuat langkah-langkah untuk membuat jaringan peer to peer. Oke, kita lanjut ke bagian kedua, yaitu membuat jaringan LAN. Kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Nah, kalau tadi jaringan peer to peer itu digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama, jadi skupnya kecil. Nah, kali ini kita akan membuat jaringan LAN atau Local Area Network. Skupnya lebih banyak sedikit ya. Ada dua macam-macam sebenarnya tipe jaringan LAN. Yang pertama, jaringan LAN dengan kabel, atau jaringan LAN dengan wireless atau WiFi, atau dengan menggunakan server. Kalau untuk pengalamatan, seandainya kita membutuhkan pengalamatan yang dinamis atau memberikan alamat kepada masing-masing komputer yang banyak secara dinamis, kita membutuhkan server. Tapi kalau seandainya kita ingin menambahkan sendiri alamatnya kepada masing-masing komputer, berarti kita tidak membutuhkan server. Yang kita butuhkan adalah perangkatnya, kemudian perangkat switch. Contohnya di sini kita menghubungkan 4 komputer ya. Contohnya begini. Nah, lagi. Nah, contohnya begini. Di sini 4 komputer ini dihubungkan ke dalam satu jaringan. Nah, kita membutuhkan perangkat switch. Switch ini kita pilih, kita taruh di tengah-tengah. Kemudian kita membutuhkan kabel, karena switch ini tipenya menggunakan kabel. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan coba menggunakan wireless ya. Tapi prinsip dasarnya sebenarnya sama. Hanya perangkat yang digunakan berupa kabel atau wireless. Di sini kita menggunakan tipe strike ya, karena yang dihubungkan perangkatnya sudah berbeda. Kalau tadi cross untuk perangkat yang sama. Kita pilih. Kita hubungkan PC5. Kita colokkan kabel di belakangnya, kita tarik ke switch. Kita pilih yang satu ya. Kalau kita tidak menggunakan server, tapi kalau kita menggunakan server, kita pilih yang kedua. Jadi yang satu digunakan untuk server. Jadi fast ethernet 0/1. Oke, kita colokkan lagi kabelnya ke laptop 9. Pilihannya ke nomor 2 otomatis ya. Nomor satunya sudah hilang karena sudah digunakan di PC5. Kemudian kita buat lagi koneksi ke laptop 10 ke switch nomor 3. Kemudian buat lagi dari PC6, PC terakhir, ke Ethernet 4 di
switch. Oke, ini sudah terhubung cuma belum terkoneksi. Kenapa? Karena kita belum memberikan pengalamatan kepada masing-masing komputer. Oke, kita akan memberikan label dulu ya. Contohnya labelnya 192, kita gunakan lagi 168. Contohnya kita di sini gunakan titik 1. Nah, ini contohnya ya. 1.1. Kemudian kita taruh di sini lagi 192, 168, 1.2. Kemudian kita letakkan di sini lagi 192, 168, 1.3. Kemudian kita letakkan di PC terakhir 192, 168, 1.4. Nah, jadi supaya mudah kita berikan catatan dulu ya. Kita berikan catatan dulu. Jadi ini alamatnya masing-masing. Jadi kita harus membuat perancangannya dulu sebelum kita tarik kabelnya. Jadi kita mau kasih alamat berapa, kita buat dulu ya. Nah, kemudian kita masukkan alamat ini ke masing-masing perangkatnya. Contohnya PC 5. Perangkatnya kita tambahkan IP desktop, kita kasih IP static 192.168 berapa? 1.1. Kita tabulasi lagi. Oke, kita percepat ya. 192.168 1.2. Ini PC kedua. PC ketiga 192.168 1.3. PC keempat 1.4 ya. 192.168 1.4. Tab lagi. Nah, sekarang kita akan melakukan pengujian. Kita hubungkan PC 4 ke PC 2 contohnya. Kita mau ngecek koneksinya. Jadi dari PC 4 atau PC 6 ini ya. Ini PC 6. Tapi urutannya ke 4. Jadi kita akan ngeping ke PC 2. Jadi alamatnya 1.2. Ping perintahnya. Alamatnya masukkan 192.168 1.2. Nah, ada balasan ya. Artinya sudah terhubung. Coba kita sekarang dari PC pertama ke PC ketiga. Alamatnya 3 berarti tetap 1.3 ya. Masukkan perintah pingnya 192.168 1.3. Kita enter. Ada balasan atau ada reply dari 192.168 1.3. Jadi ini sudah terkoneksi. Kita tes lagi menggunakan Simple PDU. Contohnya dari 2 kirim ke 4. Nah, statusnya sukses. Nah, contohnya kita tambahkan lagi dari PC 1 ke PC 4. Nah, ada lambangnya ya. Kemudian statusnya kita lihat juga di sini. Nah, ini masih in progress. Nah, statusnya sukses. Karena kita sudah ping tadi ya. Jadi kita sudah tahu hasilnya. Nah, seperti ini. Jadi kita sudah belajar membuat jaringan skala kecil menggunakan tipe jaringan LAN atau Local Area Network. Jadi ini tidak terhubung kemana-mana, tidak ke internet. Jadi ini hanya digunakan untuk berkomunikasi di dalam satu wilayah kecil saja. Contohnya di rumah kalian sendiri atau di lab komputer sekolahan. Jadi dia tidak perlu terhubung internet. Biasanya dia nanti bisa ditambahkan dengan printer atau dengan server, tergantung kebutuhan dari jaringan yang
akan dimanfaatkan resource-nya. Oke, jika ada pertanyaan tentang jaringan ini, silahkan nanti kalian komentar di YouTube-nya ya, atau kalian bisa tanyakan melalui grup WA yang ada di kelas kita. Oke, jika tidak ada pertanyaan, mungkin sesi ini kita cukupkan ya. Jadi kita hari ini alhamdulillah sudah membuat dua simulasi untuk jaringan. Yang pertama adalah jaringan peer-to-peer untuk menghubungkan dua perangkat, biasanya untuk bertransfer data. Kemudian kita juga bisa menggunakan jaringan LAN untuk menghubungkan perangkat yang lebih banyak, tapi skupnya masih skup lokal. Oke, pertemuan kita akhiri. Tetap semangat dalam belajar, dan kalian harus penasaran ya, apa sih jaringan LAN, apa sih Cisco Packet Tracer ini. Nah, kalian jika penasaran, kalian harus lakukan googling, kalian cari di internet, belajar jaringan LAN, belajar jaringan peer-to-peer. Jadi tidak hanya dari satu sisi dari saya saja informasinya atau ilmunya, tapi kalian harus cari sendiri, harus aktif mencari sendiri agar khasanah ilmunya lebih kaya. Demikian kita akhiri sesi pembelajaran komputer dan jaringan dasar untuk materi LAN. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.